Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Das Channel. Nah, kali ini kita akan ngebahas media tanam hidroponik. Oke, simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. gratis kok. Oke. Nah, sebelum kita ke apa-apa saja media tanam yang digunakan dalam hidroponik, kita harus tahu dulu kriteria-kriteria media tanam yang harus dipenuhi oleh media tanam tersebut. Yang pertama, bersifat gembur. Nah, kenapa gembur? Karena agar tanaman bisa berkembang dengan lebih baik. Oke. Yang kedua, tidak mengandung garam. Jika mengandung garam di sana, dapat mengganggu perkembangan tanaman. Bahkan tanaman itu bisa mati karena kandungan garam tersebut. Yang ketiga, mampu menyimpan air yang cukup. Karena semua tanaman membutuhkan air yang cukup untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Tanpa air, tanaman tidak akan bisa tumbuh besar. Maka dari itu, media tanam hidroponik harus bisa menyimpan kandungan air yang cukup. Yang keempat, mampu mengontrol air. Kenapa harus mengontrol air? Karena jika air itu berlebih, maka dia bisa membuangnya. Tapi kalau misalnya tertahan, akan bisa banjir, dan itu berpengaruh nanti kepada batang tanaman, sehingga batang tanaman itu mudah busuk. Oke, itulah 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap media tanam hidroponik. Dan satu lagi, media tanam hidroponik tidak menggunakan tanah. Oke, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita bahas media tanam hidroponiknya apa aja sih. Ya, pertama itu rockwool. Nah, rockwool itu terbuat dari batuan yang sudah dilelehkan, ya. Dihancurkan dulu, kemudian dilelehkan, kemudian diputar seperti gulali sehingga muncul busa-busa. Nah, terjadilah busa-busa rockwool itu. Kemudian sudah ada itu dipres menjadi balok-balok panjang. Balok-balok panjang itu disebut slab. Yang kedua, arang sekam, atau banyak yang bilang sekam bakar, atau banyak yang bilang sekam ireng. Sekam ini ya namanya juga sekam bakar ya, atau arang sekam atau arang sekam ya. Itu sekam padi yang dipanaskan, ingat ya, dipanaskan sehingga dia itu menjadi hitam, bukan dibakar, tapi ya pada dasarnya dibakar, cuman jadi kayak diasapin aja. Yang ketiga, hidrogen. Nah, hidrogen ini ya seperti, nanti dia jadi kayak seperti gel sebenarnya, dia bulat-bulat. Itu nanti dasarnya dia bulat kecil. Ketika dia isi air, maka si gel itu akan membesar menjadi bulat-bulatan yang besar. Yang keempat, kerikil. Nah, kerikil ini ya, tahulah kerikil ya, tapi
sebisa mungkin kerikil itu kecil, jangan yang kerikil-kerikil yang besar-besar segini ya, kecil-kecil. Nah itu juga bisa digunakan sebagai media tanam hidroponik. Yang kelima itu kokopit. Kokopit itu terbuat dari, sudah jelas ya, koko itu kelapa. Jadi kulit kelapa yang sudah kering dihancurkan sedemikian rupa sehingga masih dalam bentuk serbuk-serbuk kasar. Kenal pasir. Nah kalau pasir ini kan karena kecil-kecil, ini kan banyak pori-porinya tuh, dan dia juga bisa menyimpan air untuk sementara. Jadi makanya pasir bisa dijadikan media tanam hidroponik. Yang ketujuh, perlite. Nah perlite ini berasal dari batuan silika yang dipanaskan. Nah bentuknya itu seperti batu apung, ya emang batu apung sih. Yang kedelapan itu pecahan batu bata. Nah pecahan batu bata itu juga bisa digunakan untuk media tanam hidroponik karena sifatnya bisa menyerap air. Kemudian yang kesembilan itu hydroton. Nah hydroton itu hampir sama batu bata, terbuat dari tanah liat dan biasanya disebut dengan seperti batu lempung. Itu yang dipanaskan seperti batu bata tapi dalam bentuk bulat-bulat. Nah ini khusus untuk media tanam, biasanya digunakan dalam sistem aquaponik. Yang 10 itu vermiculit atau vermiculat. Nah itu saya itu bagaimana cara melisankannya ya, teman-teman bisa perbaiki jika saya salah. Vermiculit ya kalau saya bilang. Nah itu sama seperti batu perlite tadi, cuman si vermiculit ini lebih banyak bisa menyerap air daripada si perlite. Oke. Nah itu 10 media tanam yang biasanya digunakan untuk hidroponik. Yang dari teman-teman ada barangkali yang lain, mohon komen di bawah, mana tahu ada media tanam lain selain yang 10 yang saya sebutkan tadi. Jika ada kekurangan dari situ bisa kita tambah dan berbagi ilmu, itu baik. Oke. Nanti kita akan bahas setiap media tanam, apa kelebihannya, apa kekurangannya, yang mana digunakan untuk apa, yang apa digunakan untuk apa. Itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan share jika kalian suka dengan videonya, atau kalian bisa komen di bawah jika ada kritik dan saran. Jangan lupa subscribe ya.